Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fevi Kurniawati, guru pengampu mata pelajaran PPKN, dan hari ini saya diamankan untuk membawakan materi tentang sadar hukum dan anti korupsi ya. Dan alangkah eloknya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat anak-anak kelas 10 ya, dan selamat menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga SMA Negeri 1 Cikugur, dan saya harap kalian bisa enjoy di sini, bisa menikmati masa-masa SMA kalian di sini dengan senang hati, dan juga kalian bisa apa ya, melanjutkan cita-cita kalian melalui SMA Negeri 1 Cikugur tentunya. Oke, dan meskipun pada masa COVID ini, pada masa pandemi ini, saya harap kalian masih tetap semangat, masih ikhlas untuk mengikuti kegiatan PLS ini eh, dengan santun, dengan ceria, dengan semangatlah pokoknya ya. Jangan sampai kalian bermalas-malasan, mentang-mentang kondisi kayak gini, kalian jadi malas. Oke, ayo kita semangat dan mari kita mulai untuk kegiatan PLS hari ini dengan materi sadar hukum dan anti korupsi. Oke, nah let's begin. Dan agenda hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu kesadaran hukum, mengajak kalian untuk memahami kesadaran hukum, lalu apa itu keluarga sadar hukum atau yang kita sebut yang apa ya, yang disebut sebagai kadar hukum itu apa sih? Gitu. Lalu indikator-indikator apa sajakah yang termasuk ke dalam kesadaran hukum? Oke, yang pertama adalah tentang pengetahuan kesadaran hukum. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, saya akan mengajak kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu kesadaran? Ya, nah kesadaran itu adalah sikap seseorang yang secara sukarela itu mentaati semua peraturan-peraturan secara sadar ya akan tugas dan kewajibannya. Nah, sekarang kalian eh, sebagai seorang pelajar. Nah, kalian sadar harus apa sih? Oh iya, aku harus belajar. Nah, bagaimana cara menuntaskan kewajiban kalian itu? Oke, kalian sebagai pelajar uh, kewajibannya apa? Belajar, mengikuti pelajaran itu dengan semangat, dengan dengan riang gembira, dengan tidak hanya menuntaskan, oh orang ngasih aja, dah gitu loh. Hanya menuntaskan kewajiban saya dari seorang pelajar masuk sekolah atau mengikuti pelajaran-pelajaran secara daring tanpa memahami apa makna-makna yang ada dalam pelajaran tersebut. Oke, jadi ingat itu kesadaran dulu. Oh, saya seorang pelajar berarti kewajibannya harus belajar dengan baik dan tekun. Oke. Nah, apa itu kesadaran hukum? Nah, kesadaran hukum itu wajib dilaksanakan oleh semua pihak, oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mentang-mentang dia kaya, dia punya uang, ada orang mau boga duit, tapi tidak harus menunaikan kewajiban tidak. Nah, ini wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara. Nah, munculnya hukum itu adanya manusia mengatur norma, rambu-rambu kehidupan masyarakat. Nah, ini indikator-indikator yang ada dalam kesadaran hukum. Ya, jadi wujudnya hukum itu adanya manusia, tujuannya untuk apa? Oh, oke, mengatur norma, rambu adanya apa itu sih hukum itu? Oh iya, adalah sebuah rambu-rambu kehidupan masyarakat. Nah, fungsinya hukum itu apa? Nah, mengikat, mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi dan adanya sanksi dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Nah, jadi sudah ketangkap ya eh, apa keywordnya, kata-kata kuncinya dalam pembahasan hukum itu, oke, adanya sebuah norma, norma itu dibuat untuk mengikat atau mengatur semua kehidupan serta regulasi di kehidupan masyarakat
serta adanya sanksi bagi yang melanggar hukum. Nah, jelas ya, saya akan menggiring opini kalian untuk memahami tentang hukum ini. Ya, dengan ada keyword tadi. Oke, adanya manusia, adanya rambu-rambu, adanya fungsinya hukum, adanya fungsi hukum, yaitu mengikat, mengatur kehidupan manusia supaya taat akan hukum, taat akan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak sesuai, apa konsekuensinya? Adanya sebuah sanksi. Oke, nah itu jadi adanya hukum sebab akibat ya. Akibat dihukum karena sebabnya apa? Oh, oke, melanggar peraturan. Oke, oke. Yang kedua adalah tentang kadar kum. Nah, kadar kum itu kesadaran keluarga sadar hukum. Nah, ini didasari pengetahuan tentang hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum. Nah, di sini ada sebuah tindakan, adanya pendidikan dan adanya kampanye. Apa sih itu tindakan atau action itu? Nah, tindakan ini eh, adanya pelanggaran akan timbul sanksi dan mentaati aturan penghargaan. Ini sebuah tindakan. Lalu, oke, ada pendidikan. Ini pendidikan ini meliputi sebuah pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum diri sendiri, dan menerima pendapat orang lain. Nah, ini biasanya kita dapatkan di mana? Kalau kalian sebagai pelajar, ini pasti didapat dari sekolah, ya. Kalian akan diajarkan bagaimana caranya menghormati hukum, ya. Contoh, logikanya kayak gini. Kalian bersekolah di SMA Negeri 1 Cibubur. Itu ada aturan-aturannya. Aturannya seperti apa? Yang pertama itu misalkan dalam jam masuk sekolah. Nah, ini hal-hal yang kecil aja ya. Jam masuk sekolah itu pukul 7. Nah, itu kan udah pasti mengikat ke semua warga sekolah gitu loh. Tanpa kecuali. Nah, apa yang harus dilakukan? Mentaatinya. Nah, ketika tidak mentaatinya, adanya sebuah sanksi. Nah, mungkin kalian sudah merasakan di sekolah-sekolah kalian ya yang sebelumnya di SMP, bagaimana sih anak-anak yang kesiangan, apakah ada sanksinya? Oh iya, sanksinya ada. Sanksinya apa? Oh, disuruh ngaji atau disuruh menyapu halaman atau apa ya? Konsekuensi mungkin. Nah, apakah, nah itu adalah sebuah aturan-aturan dan apabila aturan itu dilanggar di lingkungan sekolah, itu pasti ada uh, sanksinya. Pun begitu juga di lingkungan keluarga. Nah, kita berbicara di lingkungan keluarga ya, di unit yang paling kecil, ya. Nah, di dalam keluarga itu pasti ada aturan-aturannya, ya, yang di apa ya, yang dirembukan bersama, dimusyawarahkan bersama, yang diterapkan oleh orang tua kalian. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan jawab di apa ya? Silahkan di kolom komentar ini ya. Pokoknya pasti saya yakin di rumah kalian itu pasti ada aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua. Contohnya apa? Tidak boleh keluar malam lebih dari jam 9 misalkan. Lalu apa ya? Eh, aturan-aturan apa lagi ayo? Tidak boleh pacaran dulu, ada yang kayak gitu. Harus sekolah dulu, ya. Lalu apa namanya? Ada aturan-aturannya pembagian tugas dan sebagainya. Itu regulasi-regulasi yang ada di lingkungan keluarga itu pasti akan ada, ya. Selalu ada dan aturan-aturan itu harus ditaati. Nah, ini bentuk penghormatan kepada orang tua. Oke. Kalian sebagai pelajar harus apa? Oh ya, belajar dengan giat. Aturannya apa? Ketika ketika apa ya, mau bersekolah persiapkan prepare dari awal. Belajar melihat jadwal pelajaran, siapkan buat besok apa saja mata pelajaran yang ada, lalu disiapkan, ada PR silahkan kerjakan, lalu setelah baca-baca sedikit literasi buat besok, oke, siapkan istirahat besok, memulai pelajaran dengan semangat. Oke, nah itu di lingkungan keluarga. Tadi di sekolah saya sudah ya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, nah ini lingkupnya, skupnya itu lebih besar. Jadi ketika di keluarga kalian dibiasakan atau adanya pembiasaan oleh orang tua untuk mentaati peraturan, maka ketika di sekolah itu sebagai rumah kedua kalian
itu kalian dibiasakan atau pembiasaan itu dengan dituntun oleh guru-gurunya, ya dibiasakan atau adanya sebuah pendidikan karakter lah, ya pembentukan pendidikan karakter, bagaimana karakter disiplin, karakter tanggung jawab, karakter jujur, karakter apalagi ya banyak sekali ya, banyak hati, tidak sombong, apalagi nah itu dibentuk di sekolah-sekolah. Nah, dengan pembiasaan-pembiasaan itu lambat laun akan lama-lama akan terbiasa juga, ya. Tapi uh, banyak anak-anak yang saya heran sekarang ini banyak anak-anak yang bisa ditemui yang sering sering melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Ya, misalkan di sekolah, contohnya apa namanya? Ayo, pelanggaran apa saja yang bisa kalian temukan dan pernah kalian temukan. Bahkan kalian pernah melakukan mungkin ya di sekolah. Nah, eh, ketika ada jam pelajaran, oh iya, ngecot merenang gitu kah, kamana, tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, ada apa itu sebenarnya? Padahal secara hakikatnya bahwa seorang pelajar itu kan tugasnya belajar gitu. Kalian harus apa ya? Paham dan sadar diri akan aturan-aturan itu gitu. Aturan-aturan yang apa ya? Aturan mainnya lah ya, kalian sebagai pelajar ya harus belajar konsekuensinya. Oke. Nah, lalu di lingkungan masyarakat, nah ketika dipersiapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, nah sehingga dengan adanya dua lingkungan itu yang sudah dipersiapkan, nantinya diharapkan kalian ketika berada di lingkungan masyarakat akan terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Jadi kalau orang tua kalian, kalau guru kalian meluruskan kesalahan kalian itu, kalian jangan marah ya, meskipun secara apanya ya, umur-umuran kalian itu kan ada masa-masanya ini gua loh gitu loh. Bisa selfishnya itu sedang tinggi-tingginya gitu loh. Ketika dinasehatin itu ya kadang-kadang sabodo teuing, mun cek aya nama bodo amat gitu. Nah, padahal kan itu tujuannya bagus sekali apa ya? Supaya kalian siap untuk berada di lingkungan masyarakat. Ya, apapun itu kondisinya ketika ada sebuah dasar yang kuat, dasar disiplin, dasar tanggung jawab, dasar jujur, nah tiga itulah contohnya. Nah pasti apapun kondisinya, insya Allah kalian bisa menghadapinya. Paham ya? Oke. Lalu yang ketiga itu ada kampanye. What is the meaning of kampanye? Nah, kampanye ini jadi eh, diselenggarakan untuk mengenalkan ya, mengenalkan bentuk-bentuk tentang hukum gitu loh. Ya. Oh iya, ada hukum yang tertulis. Oh iya, ada hukum yang tidak tertulis gitu. Paham ya? Nah, lalu yang berikutnya adalah ini dia yang disebut tadi oleh saya yaitu tentang mentaati dan sadar pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Ini adalah sebuah indikator kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Menyadari dan paham aturan hukum sebagai apa namanya? Maaf ya. Nah, sebagai anak lalu di masyarakat, nah ini pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum ini kalian harus paham. Ya, lalu yang kedua, sikap taat pada norma etika yang berlaku di masyarakat dan pola legal behavior. Artinya legal behavior itu tingkah laku yang dilegalkan, yang diharuskan gitu loh, ya. Uh, tingkah laku yang seperti apa ketika berada di masyarakat, di lingkungan ketika uh, perilaku apa atau behavior apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang berada di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Oke, misalnya yang terkecil dulu ya, yang di keluarga. Nah, kebiasaan apa yang harus apa namanya ditampilkan
tentang norma etika. Oh ya, hormat kepada orang tua, menjaga nama baik sendiri, nama baik orang tua. Oke, lalu yang kedua di lingkungan sekolah. Oke, minimal menjaga nama baik diri sendiri dan juga menjaga nama baik sekolah. Nah, juga di masyarakat, bagaimana caranya kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilegalkan dan diharuskan lah. Oke, menjaga nama baik lingkungan, menjaga nama baik eh, negara dengan cara apa? Menjadi warga negara yang taat kepada pemerintah. Oke, nah itu mengenai sadar hukum ya. Nah, ada apa namanya indikator-indikatornya yang harus kalian perhati. Intinya adalah uh, hukum itu diciptakan sejatinya untuk apa ya menciptakan sebuah apa ya kedamaian, sebuah supaya aman, damai, tentram, harmonis, selaras, seimbang di kehidupan masyarakat. Oke, sifatnya memaksa. Semua orang itu wajib untuk tunduk dan taat terhadap hukum dan apabila melanggar akan dijatuhi sanksi. Nah itu kunci-kunci tentang hukum dan tentang kesadaran. Kesadaran itu datang dari diri sendiri tanpa dipaksa-paksa. Oke, kesadaran akan hukum dimanapun kalian berada tetap menjunjung tinggi hukum itu. Paham ya? Oke. Nah sekarang yang berikutnya adalah pendidikan anti korupsi. Nah pasti sudah pada tahu lah yang namanya anti korupsi itu, pendidikan anti korupsi itu apa, dan saya harap kalian juga menjadi sebagai agen-agen anak-anak anti korupsi, anak-anak agen anti korupsi sebagai agennya deh ya. Nah pendidikan anti korupsi itu adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini ya. Nah, uh, kita back ya. Nah, agenda hari ini tentang ini ya, tentang pendidikan anti korupsi, pemahaman anti korupsi dan implementasinya serta capaian implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, saya sudah bahas sedikit apa itu yang namanya pendidikan anti korupsi. Jadi sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Nah, apa saja sih yang namanya perbuatan-perbuatan dikatakan sebagai korupsi. Oke, nah ini rencana-rencana implementasi di dunia pendidikan itu sudah sejak lama ingin kita gaungkan ya, ingin kita tampilkan uh, di lingkungan pendidikan khususnya karena pembiasaan-pembiasaan ini diwajibkan. Oke. Nah, implementasi pendidikan anti korupsi ini melalui manajemen sekolah. Jadi diimplementasikannya itu di manajemen sekolah. Nah, ini sudah kita gaungkan dan pemerintah digaungkan melalui apa ya gerakan-gerakan anti korupsi ya dengan merangkul semua apa ya semua masyarakat baik itu masyarakat yang berperan sebagai guru, masyarakat yang berperan sebagai pelajar dan sebagainya. Nah ini ada sebuah gerakan ini anti korupsi ya. Nah kalau di sekolah, nah implementasi ini diterapkan di intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu. Nah ini melalui manajemen berbasis sekolah. Jadi dengan adanya pembiasaan-pembiasaan kegiatan yang positif, setidaknya membiasakan anak-anak itu apa ya tahu mana kewajiban, mana hak dan kewajiban, tahu mana apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah ini pembiasaan yang setidaknya harus sejak dini diterapkan kepada anak-anak ya supaya pembiasaan itu terbawa sampai anak-anak itu siap hidup di masyarakat. Nah, yang pertama itu ada intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler gitu? Bahwa kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan
dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh struktur program. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam jam-jam mata pelajaran. Ya, nah ini yang dimaksud sebagai intrakurikuler. Sedangkan yang dinamakan yang kokurikuler itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan sendiri maupun dilakukan kelompok. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah ekstrakurikuler secara kreatif dan kreatif. Apa itu ekstrakurikuler? Nah, ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai dan menerapkan secara lebih lanjut dalam mata pelajaran. Nah, program inti dan pilihan kegiatan ini diselenggarakan ini di luar sekolah, di luar jam pelajaran, dan lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Nah, contohnya apa? Oh iya, ada sepak bola, ada pencak silat, ada pencipta alam. Nah, nanti apa tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cibubur ini nanti akan dikenalkan oleh pembina OSIS, Ibu Yeti ya. Dan apa saja sih yang ada ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cibubur. Pokoknya mantap-mantap. Kalau yang suka naik gunung, oke ada pencinta alamnya. Lalu yang suka uh, apa pencak silat ada. Kita punya Bima Suci. Lalu apa namanya, ada sepak bola, ada basket juga, ada volley juga, lalu ada yang suka ngomong English very well, mau belajar tentang English, ya, ada English Club namanya, ada kalau yang suka otomotif ada juga. Ya, nanti lebih jelasnya dengan Ibu Yeti sebagai pembina OSIS. Oke, dan terakhir adalah ini sudah ya. Oh ya, sorry. Ini dia. Nah, Mitra Tripusat namanya. Nah, Mitra Tripusat itu apa? Pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan Tripusat pendidikan. Ada apa saja? Satu, ada sekolah, ada keluarga, dan ada masyarakat. Ini yang disebut sebagai apa ya? Mitra Tripusat yang tidak bisa uh, yang tidak bisa dilepaskan ya. Kalau misalnya satu tidak berfungsi, yang kedua tiganya itu pasti mengaruh sekali. Ya, jadi ini saling bersinergi untuk apa, menumbuhkan pembiasaan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Jadi mari kita perangi apa ya apa ya korupsi-korupsi itu. Karena kan kalau kita pahami betul-betul ya, ketika kalian misalkan masuk sekolah, oh iya udah tahu aturan jam 7 gitu ya, tapi ternyata kalian leha-leha nyantai gitu. Padahal kan sudah dalam diri sudah tahu bahwa ini salah gitu. Nah, saya harap kalian bisa meresapi aturan-aturan itu dan dijalankan dengan sadar diri. Oke. Nah, lalu ini capaiannya apa? Ya, diimplementasikan melalui kurikulum pembiasaan, melalui sikap, melalui pengetahuan, dan melalui keterampilan. Nah, tiga ini juga capaian yang uh, apa ya harus diimplementasikan untuk menciptakan agen-agen anti korupsi melalui kurikulum dan pembiasaan. Dan terakhir, thank you. Have a great day ahead. Oke, okay? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang bagi anak-anak kelas 10 dan selamat datang menjadi bagian dari warga SMA Negeri 1 Cibubur, menjadi keluarga besar SMA 1 Cibubur. Saya harap kalian bisa enjoy di sini dan menjadikan Semanik ini menjadi sebagai rumah kedua bagi kalian. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.